Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an bilisanil arabiyyin mubin. Sallallahu ala alihi wa ashabihi tahirin at-tayyibin wa man sara ala tariqihi ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia, hidayah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Masyarul muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah karena satu hari ini kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang terutama kita sudah melaksanakan ibadah puasa di hari ini. Dan perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari di bulan Ramadan, setiap amal ibadah yang kita lakukan di hari itu dan hari itu pula amal ibadah yang kita lakukan naik langsung lapor ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung membalas pada hari itu pula. Dan beruntung kita yang sudah beramal di hari ini, Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya dengan pahala yang begitu besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yaitu keajaiban orang yang memberi makan untuk buka puasa, atau orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa ketika selesai buka puasa, dan juga ada kaitannya dengan keajaiban bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah keajaiban orang yang memberi makan untuk buka puasa. Satu kisah, ada salah seorang yang bernama Ahmad. Dia memiliki seorang anak perempuan yang lumpuh. Anaknya si Ahmad ini lumpuh dari kecil, tidak bisa jalan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika keluarganya Ahmad ini mereka ingin makan ikan. Akhirnya si Ahmad ini berkeinginan untuk menuju ke pasar membeli ikan. Di pertengahan pasar dia bertemu dengan si Fulan. Kemudian dia mengajak ke pasar untuk membeli ikan. Dan tiba di pasar mereka sudah membeli ikan banyak. Dan si Ahmad ini meminta bantuan si Fulan untuk mengangkat, membawa ikan yang mereka beli. Akhirnya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepulang dari pasar, di pertengahan jalan dikumandanglah azan zuhur. Dan si Fulan ini hendak melaksanakan sholat zuhur. Kemudian dia meminta izin kepada Ahmad, saya ingin sholat zuhur dulu. Akhirnya si Ahmad ikut melaksanakan sholat zuhur dengan si Fulan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka kembali ke rumah, dan si Fulan ini ikut ke rumahnya si Ahmad. Akhirnya tiba di rumah, karena masih lama untuk melaksanakan buka puasa, si Ahmad mengajak si Fulan ini untuk berbuka puasa bersama di rumahnya. Akan tetapi si Fulan mengatakan, saya ingin menunggu untuk buka puasa di masjid. Akhirnya dia kembali ke masjid sampai datangnya waktu azan maghrib.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah azan maghrib si Ahmad mengajak lagi si Fulan ini untuk makan bersama di rumahnya. Tapi si Fulan mengatakan, saya ingin menunggu sholat isya, setelah itu baru saya makan bersama di rumahnya si Ahmad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka sama-sama makan di rumahnya si Ahmad, makan ikan yang mereka beli di pasar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu si Ahmad mengajak si Fulan ini untuk menginap di rumahnya. Akhirnya mereka setuju, kemudian dia menginap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan malam di kamarnya si Ahmad sedang tidur, kemudian terdengar ketukan pintu dan memberi salam, assalamualaikum. Terdengar si Ahmad ini suara perempuan. Siapa itu? Dia mengatakan, siapa itu di luar yang mengetuk pintu? Apa yang dijawab oleh si perempuan? Saya putrimu. Saya putrimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si Ahmad ini kaget. Dia kaget karena kenapa bisa putrinya datang, bisa mengetuk pintu dan membawa salam di kamarnya. Kemudian dia keluar dan melihat memang betul putrinya sudah bisa jalan, sudah bisa bicara dan lain-lain, sudah seperti normal. Dia kaget, kemudian dia lari keluar. Dia ingin melihat si Fulan. Ketika di ruang tamu dia tidak melihat si Fulan. Kemudian dia mengecek pintu, tidak ada tanda bekas ataupun si Fulan ini keluar dari pintu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking penasarannya si Ahmad ini, dia bertanya kepada si putrinya, kenapa engkau bisa seperti ini? Akhirnya apa yang dijawab oleh putrinya ini? Saya mendengar ayah membicarakan kebaikan si Fulan di dalam kamar. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berwasilah berdoa melalui kebaikan ayahku kepada si Fulan, sembuhkanlah diriku. Dan pada saat itulah Allah mengijabah doanya, karena apa yang dilakukan oleh ayahnya, memberi makan orang yang sedang berpuasa atau memberi makan orang yang berbuka puasa. Keajaibannya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dia memberi makan orang yang berbuka puasa itu, anaknya yang awalnya lumpuh dia bisa berjalan karena keajaiban apa yang dilakukan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kaitannya dengan sedekah. Ada kisah nyata orang di Indonesia. Ada salah seorang ibu yang kaya, dia keluar dari rumahnya, di depan pintunya ada salah seorang anak kecil pedagang asongan. Dia melihat anak kecil laki-laki itu sedang menggigil kedinginan dan sedang mengasongkan dagangannya, tapi belum laku. Akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini? Dia masuk ke dalam, kemudian dia mengambil segelas susu hangat, kemudian meminumkan si anak kecil ini. Dengan anak kecil ini meminum susu hangat itu, dia segar dan semangat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat kisah ini, berpuluh tahun kemudian ibu ini mengalami sakit yang sangat besar, sampai harus dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit dan dioperasi, dan memakan biaya yang sangat besar. Pada saat itu suaminya bingung karena mereka sudah bangkrut. Dia bingung mau bayar pakai apa. Kemudian ketika dibawa ke rumah sakit ini, yang tangani si dokter laki-laki yang menangani yang operasi ibu ini. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sembuh, si ibu ini dengan suaminya menuju ke kasir untuk membayar biaya tagihan rumah sakit. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menemui kasir menyodorkan satu kertas, dan di kertas itu ada tulisan, wahai ibu yang baik, biaya seluruh rumah sakitmu sudah dibayar dengan susu hangat, air susu hangat.
yang Engkau berikan berpuluhan tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keajaiban daripada memberi makan orang yang berbuka puasa dan juga keajaiban sedekah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keajaiban-keajaiban dengan apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.